Berjalan bertiga pasti akan canggung. Bab 79. Setelah Perlina selesai berkata, dia juga tidak melihat ekspresi pria itu. Membalikkan badan dan tidak berhenti lalu pergi. Jijik ya? Sekarang Jasper membuatnya merasa jijik. Tatapan Jasper seperti mentertawai dirinya sendiri. Tubuh yang tinggi bersandar di pintu. Dia melihat bayangan orang yang pergi begitu saja. Perlina memberitahukan pada dirinya sendiri untuk tidak boleh lemah. Tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Hanya saja, tidak peduli berapa kali dia menghapusnya, air mata tetap tidak terkendali dan terus mengalir. Dia barusan dengan tidak mudah keluar dari jurang yang dalam itu. Dia tidak ingin mengingat hari-hari yang menyakitkan itu lagi. Perlina saat suasana hatinya buruk akan pergi ke bar untuk minum bir. Setelah membuat dirinya mabuk, dengan tidak sadar kembali ke apartemennya. Melihat sejenak kamar Darlene dan Derek. Dengan perlahan berjalan ke arah kamarnya sendiri. Dalam hati, diam-diam mengingat hal yang dia buat untuk Darlene. Demi mengelabui si Jasper bajingan itu, dia sudah berusaha sekuat tenaga. Besok dia pasti harus membuat Darlene membayarnya. Pagi hari saat bangun, Darlene melihat sepatu Perlina dilepaskan di depan pintu. Sepertinya sangat malam baru pulang, jadi tidak pergi mengetuk pintu untuk memanggilnya. Derek mengucek mata dan wajahnya yang baru bangun tidur. Dengan nada imut berkata, "Ibu, hari ini bukannya harus pergi ke sekolah?" Darlene menarik tatapannya kembali, mengelus kepalanya lalu berkata, "Ya, ibu pergi buat sarapan dulu. Apakah Derek bisa mengganti baju sendiri?" Tidak masalah, Bu." Derek memakai sandal bebeknya yang lucu. Berlari kembali ke kamarnya. Darlene tersenyum, memakai celemek dan mempersiapkan sarapan untuk Derek. Setelah dia selesai memasak, Derek sudah dengan patuh duduk di atas kursi. Melihat dia yang imut, Darlene pun merasa lucu. Plak! Terdengar suara, pintu kamar pun terbuka dari dalam. Perlina memakai baju tidur dan keluar. Melihat Darlene menghidangkan sarapan, dengan malas dia berkata, "Darlene, siapkan untukku juga ya. Aku sudah lapar." "Tenang saja, aku ada siapkan untukmu. Bertepatan kamu bangun, ayo makan bersama." Perlina menganggukkan kepala, kembali pergi ke sisi Darlene. "Tante, bau." Derek memencet hidungnya dan berkata. Darlene dengan khawatir melihat sejenak ke arah kamar mandi. Tubuh Perlina ada bau alkohol yang berat. Sampai pagi masih belum hilang. Semalam dia lagi-lagi minum sangat banyak. Dalam hati, walaupun mengkhawatirkan teman baiknya, dia tetap menghidangkan sarapan ke meja. Dengan lembut memerintahkannya dan berkata, "Derek, makan sendiri dulu ya. Ibu sebentar lagi baru kemari." Derek menganggukkan kepala. Darlene tetap khawatir dengan Perlina. Berjalan ke depan pintu kamar mandi dan mendengar suara orang di dalam yang tidak berhenti ingin muntah. Dia pun khawatir dan memukul pintu. "Perlina, kamu tidak apa-apa kan? Cepat buka pintu dan biarkan aku masuk." Dari dalam terdengar suara menyiram air. Tidak lama, ada orang yang membuka pintu. Dengan nada malas berkata, "Darlene, pagi-pagi kamu tidak bisa ya membiarkan orang masuk ke kamar mandi?" Darlene melihat Perlina yang berpura-pura tenang bersandar di samping pintu. Dia pun berkata, "Kamu jangan pura-pura bodoh lagi.
Semalam, kenapa minum bir begitu banyak? Aku bisa ada masalah apa? Demi mengelabui Jasper, aku sudah berusaha sangat keras. Kamu harus membalasku. Perlina berjalan ke arah Westaples. Satu tangan memegang sikat gigi, satu lagi mengambil odol gigi dan menaruhnya di atas sikat gigi. Menyikat giginya menghadap kaca. Perlina, kalau kamu tidak apa-apa, kamu juga tidak akan minum sampai begitu mabuk baru kembali. Sama seperti 8 tahun yang lalu, saat Jasper pergi, membuat orang khawatir. Aku minum bir juga sudah bukan pertama kalinya. Tidak perlu begitu berlebihan. Kamu keluarlah dulu. Aku masih harus menyikat gigi. Nanti baru kita bicarakan lagi. Perlina mendesak Darlin keluar, berkumur dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Darlin melihat dia tidak ingin mengatakan pun tidak memaksanya, membalikkan tubuh dan pergi. Perlina melihat wanita yang tidak tidur semalaman di kaca, mendesah. Ternyata wanita yang sudah berusia tidak bisa dibandingkan dengan anak gadis lagi. Hanya tidak tidur semalam, wajahnya sudah terlihat begitu buruk. Kelihatannya dia seharusnya mengikuti kata si tua, mencari seorang pria untuk menikah dan melahirkan anak. Setelah Darlin menjaga Derek selesai makan, Perlina dengan pelan duduk di kursi dan mulai makan. Aku antar Derek ke sekolah dulu, sisanya nanti kamu yang bereskan, kata Darlin keluar dari kamar dan membawa tas kecilnya. Ya, aku tahu. Perlina melambaikan tangan sambil berkata. Darlin dengan tidak berdaya melihatnya sejenak, menggandeng Derek dan keluar. TK Matahari tidak jauh dari tempat tinggal Perlina. Darlin membawa Derek ke sana, hanya perlu jalan kaki selama 10 menit sudah sampai. Derek, nanti malam ibu baru datang menjemputmu ya. Ada masalah apa? Ingat katakan pada guru. Mengerti kan? Iya bu, aku mengerti. Kamu cepat pergilah. Aku pergi sekolah dulu. Derek melambaikan tangan kepadanya. Sebelum pergi, Darlin dengan suara kecil memperingati, lalu dengan khawatir pergi. Setelah Darlin mengantar Derek, dia pun kembali ke apartemen. Lalu melihat Perlina berbaring di sofa, dengan bosan memegang remote dan tidak berhenti mengganti channel. Perlina, kamu hari ini tidak keluar ya? Biasanya dia sangat jarang berdiam di rumah. Tidak ingin bergerak, hari ini mau di rumah saja, kata Perlina sama sekali tidak mengangkat kepala dan melihat Darlin. Mereka berdua berbincang. Darlin, sekarang kamu sudah tidak kerja. Jadi apa rencanamu? Cari pekerjaan baru lagi. Darlin dengan realistis berkata. Dia tidak begitu bodoh menunggu panggilan. Itu masih tidak tahu harus menunggu sampai kapan. Benar juga. Gaji pekerjaanmu itu walaupun tidak buruk, tapi setiap hari begitu lelah. Lebih baik tidak perlu kerja. Sekarang tidak perlu aku mengatakan kamu juga tidak perlu pergi lagi. Perlina tiba-tiba tertarik, langsung duduk di sofa. Kedua mata dengan bersinar melihat ke arahnya. Darlin, bukankah kamu ingin mencari pekerjaan? Apakah kamu ada saran? Darlin membuka laptop, ingin mencari apakah ada bidang yang dia sukai di internet dan mengirim lamaran. Ada. Ada satu. Perlina menganggukkan kepala. Kakakku kekurangan satu sekretaris. Bagaimana kalau kamu kerja di tempat kakakku saja? Darlin menghentikan gerakan tangannya, mengangkat tangan melihat Perlina yang senang.
dengan heran dan tidak mengerti berkata, "Perlina, kenapa kamu menyuruhku pergi ke tempat Kak Richard? Apakah kamu memiliki rencana kotor?" "Tidak, bukankah ini demi kebaikanmu?" Apakah dia menunjukkannya dengan begitu jelas? Darlin semakin curiga melihatnya. "Perlina, kita sudah kenal begitu lama. Kamu tidak akan melakukan hal yang bersalah padaku dan tidak berani mengatakannya, kan?" "Mana mungkin. Hanya menjadi sekretaris saja kok. Bukanlah hal sulit. Ada kakakku, kamu masih takut masalah apa sih?" Perlina mendekat dan berkata pada Darlin. Sambil dalam hati berkata, "Kak, demi kamu, aku sudah bersiap mati untukmu. Kamu jangan sampai melewati usahaku begitu saja." "Memang benar, tapi aku tidak ingin bergantung pada relasi untuk masuk. Dan aku selalu merasa aneh," kata Darlin. "Bisa bekerja kantoran tentu saja baik. Waktu kerja sangat tetap. Gaji juga tidak rendah. Hanya saja bekerja di tempat Kak Richard, Darlin merasa sedikit aneh."